of Indonesia to transform. We need cooperation, not rivalry, not open conflict. No. Saya telah What I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership with the government, with the Asian Football Confederation, with the Federation of Indonesia to transform. We need cooperation. Oke guys, hari ini saya ingin reaksi satu video ya yang terkait pasrah ke Jokowi, Presiden FIFA balik arah usai coret Peru, Piala Dunia U20, U17, Timnas Israel. Nah itu judul yang ada dalam video ini guys. Jadi saya pun penasaran dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam video ini. Ayo kita simak dulu video ini. Di akhir video saya akan memberi sedikit pandangan dan ulasan terkait video ini guys. Oke, ayo kita simak video ini. We need collaboration, not rivalry, not open conflict. No. Nah itu ketegasan Bapak Jokowi guys, ketegasannya. Saya telah bertelepon langsung, berbicara langsung dengan Presiden FIFA, Presiden Gianni Infantino. Berbicara banyak mengenai FIFA Under 20. Berbicara banyak. Gianni Infantino. Apapun adalah kewenangan. Saya waktu itu diminta tolong bicara baik-baik. Nah tentu saya sebagai individu waktu itu. Dan ya alhamdulillah memang surat presiden yang saya bawa ke Pak Gianni waktu itu diterima dengan baik. Ini kesudahannya. Ialah kita coba untuk berpikiran secara positif, ada penyelesaian solusi yang terbaik guys di FIFA dan juga Indonesia sendiri ya. Dan kita ketahui pada saat ini ya, FIFA telah memberikan keputusan yang Federasi tidak Sepak akan Bola memberikan Internasional sanksi FIFA berat. lagi-lagi harus mengatur ulang agenda besarnya setelah menolak syarat tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang diajukan pemerintah Peru. FIFA dalam pernyataan resmi pada Senin 3 April menyatakan Peru dipastikan gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Menteri Pendidikan Peru Oscar Becerra membantah jika Peru tidak berkomitmen. Pemerintah Peru saat ini sedang memprioritaskan pemulihan sejumlah wilayah yang terkena bencana alam banjir. Becerra pun mengatakan pemerintah Peru telah memberikan opsi di 2 kota, Lima dan juga Callao. Namun opsi itu ditolak oleh FIFA. FIFA juga tetap menginginkan 2 kota plural dalam Lambayeque yang ditetapkan sedang dilanda bencana alam. Pemerintah Peru juga siap melakukan yang diperlukan FIFA tapi dengan syarat mengubah venue. Sementara kedua kota yang diminta FIFA tak mungkin menggelar laga karena dilanda bencana alam. Selain itu ada prediksi kedua kota itu akan terkena badai tepat pada saat Piala Dunia U17 digelar. Penolakan FIFA terhadap permintaan Peru juga dialami Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga mengajukan sejumlah syarat ke FIFA terkait keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023. Sementara Indonesia yang siap secara infrastruktur diharapkan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sebab Israel dipastikan absen di ajang itu karena gagal lolos ke putaran final Piala Dunia Eropa U17. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mencoret Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Di mana alasan FIFA membatalkan Piala Dunia U17 di Peru karena negara itu dinilai tak mampu menyiapkan infrastruktur stadion sesuai standar FIFA. FIFA dengan menyesal telah mencabut hak tuan rumah Peru untuk FIFA U17 World Cup 2023 setelah diskusi ekstensif antara FIFA dan Federasi Sepak Bola Peru. Namun, FIFA tetap akan menjadwalkan turnamen yang akan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023 itu. Selanjutnya, Biro Dewan FIFA akan menunjuk tuan rumah yang baru untuk menggantikan Peru.
Langkah itu dilakukan mengingat ketidakmampuan negara tuan rumah memenuhi komitmennya untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen. Telah ditentukan bahwa sekarang tidak ada cukup waktu untuk mengamankan investasi yang diperlukan dan menyesali pekerjaan yang diperlukan dengan pemerintah Peru sebelum tanggal dimulainya turnamen. Atas kerjasamanya, sebelumnya juga FIFA mengucapkan terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Peru atas upaya mereka meski akhirnya turnamen itu gagal. Setelah resmi diumumkan Piala Dunia U17 2023 di Peru batal, spekulasi FIFA berpotensi menggeser ke Indonesia pun bermunculan. Diketahui sebelumnya, Indonesia sempat dicoret oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pembatalan itu disinyalir karena adanya penolakan timnas Israel yang akan bermain di Indonesia. Karena gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia itu, banyak publik khususnya pecinta bola tanah air kecewa. Namun, kini dicoretnya Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Indonesia berpeluang besar menggantikan Peru sebagai tuan rumah. Pasalnya, pada Piala Dunia U17 2023 itu, timnas Israel tidak menjadi peserta setelah dipastikan gagal di babak kualifikasi. Terlebih, infrastruktur Indonesia sebelum Piala Dunia U20 dibatalkan, FIFA sudah mengakui bahwa fasilitas stadion di Indonesia sudah layak dan sesuai standar FIFA. Apakah FIFA akan menunjuk Indonesia untuk menggantikan Peru? Hal itu bisa saja terjadi mengingat Indonesia sudah sangat siap dalam hal fasilitas. Di mana Peru resmi batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Kabar ini dirilis secara resmi oleh FIFA pada Senin malam. Turnamen tetap dijadwalkan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023, tapi Biro Dewan FIFA sekarang akan menunjuk tuan rumah baru pada waktunya nanti. Penyebabnya, Peru batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 adalah ketidakmampuan memenuhi komitmen melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen. FIFA tidak mengindikasikan adanya sanksi dan menyatakan tetap terbuka untuk menyelenggarakan kompetisi di Peru pada masa mendatang. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Peru akan siap menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan berlangsung Mei sampai Juni 2023. Namun, kabar terbaru ini seolah menegaskan bahwa hal itu tak mungkin terjadi. Ya, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, sedangkan Peru juga gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Indonesia lebih dulu dicoret statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 usai adanya pernyataan resmi dari FIFA pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Pada suratnya itu, FIFA tak menjelaskan lebih jauh penyebabnya Indonesia dicoret sebagai tuan rumah ajang tersebut. Disinyalir, polemik penolakan timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023 Indonesia kala itu menjadi salah satu penyebabnya. Namun, hingga saat ini belum diketahui apa penyebab utama FIFA mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang awalnya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. FIFA memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20 2023. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. Menyusul pada Senin malam, FIFA mengumumkan pencoretan Peru sebagai Piala Dunia U17 2023 yang seharusnya digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Dan suratnya kali ini, FIFA mengatakan Peru tidak memenuhi komitmen untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Oke guys, itu tadi berita yang ada dalam video ini. Jadi di sini guys, perbedaan pencoretan atau penyingkiran di antara Peru dan Indonesia. Peru itu disingkirkan karena tidak standar fasilitas dan infrastrukturnya itu tidak menepati piawaian oleh FIFA. Itu karena dia dicoret ataupun dibatalkan menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17. Ketimbang dengan Indonesia itu, walaupun tidak diberitahu di dalam surat apa sebab Indonesia itu dibatalkan menjadi tuan rumah, tetapi kalau ikut daripada local problem atau masalah yang ada di dalam Indonesia itu sendiri adalah dengan tidak ingin memasukkan negara Israel ke Indonesia. Oke, di sini apa yang penting peranan atau fungsinya Bapak Jokowi dan juga Bapak Erick Thohir ya. Walaupun di dalam polemik kebatalan Indonesia itu menjadi tuan rumah, tetapi mereka tetap berusaha untuk memberi keyakinan kepada FIFA bahwa Indonesia sebenarnya siap sedia untuk menjadi tuan rumah apapun di dalam sepak bola ini. Jadi dengan batalnya tuan rumah di Peru, Indonesia coba untuk melobi menjadi tuan rumah
Piala Dunia U17 yang dijadwalkan pada November tahun ini juga. Jadi ini salah satu ketegasan yang dilakukan ataupun yang dilontarkan oleh Bapak Jokowi kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada FIFA sendiri, bahwa Indonesia tetap menyatakan komitmen untuk menjadi tuan rumah dan juga tidak akan mencampur adukan urusan-urusan yang remeh itu dengan urusan yang ada dalam olahraga ini. Urusan contohnya politik, ekonomi dan sebagainya itu mungkin diketepikan. Yang pentingnya Bapak Jokowi inginkan sebuah konflik yang besar itu dibincangkan, dirundingkan, didamaikan melalui satu solusi yang besar, solusi yang paling terbaik, yang paling win-win situation, yang tidak menyakiti mana-mana pihak. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan juga Bapak Erick Thohir ini merupakan satu tindakan yang sangat progresif dan berkesannya apabila mereka tetap saja coba untuk mencari solusi yang terbaik. Erick Thohir dihantar kembali ke Perancis bertemu dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA, untuk memberikan blueprint ataupun perkembangan sepak bola Indonesia itu di tahun-tahun mendatang, untuk meyakinkan bahwa Indonesia masih kekal dengan pendirian untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai penganjur dalam Piala Dunia nanti. Dan step by step akan dilakukan oleh Erick Thohir dan juga Bapak Jokowi dengan adanya kolaborasi di antara mereka ini. Insya Allah guys, sepak bola di Indonesia ini akan kembali. Saya yakin dan percaya ya, Bapak Jokowi dan Bapak Erick Thohir ini boleh melakukan yang paling terbaik untuk sepak bola Indonesia. Karena hanya Presiden dan Bapak Erick Thohir ini saya percaya mempunyai cita-cita yang cukup besar untuk mengembangkan sepak bola Indonesia ini ke satu tahap level yang sangat tinggi ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan juga Erick Thohir ini merupakan revolusi dalam semua aspek sebenarnya. Walaupun dengan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia ini sebenarnya tidak menyebabkan mereka ini untuk berhenti di situ saja. Malahan mereka, Bapak Erick Thohir, Bapak Jokowi telah membuat satu tindakan dan kecepatan urusan mereka itu untuk terus pergi ke Prancis lagi bertemu dengan FIFA, memberikan cadangan bahwa Indonesia akan membangunkan sepak bola ini untuk 5 ke 10 tahun akan datang. Itu meyakinkan FIFA. Itu satu tindakan yang sangat-sangat bijak daripada ketum dan juga pemerintah Indonesia itu sendiri. Apapun kita doakan yang terbaik guys untuk Indonesia sepak bolanya, dan juga untuk Bapak Jokowi dan juga Erick Thohir dapat menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, dan sekiranya Indonesia diterima untuk menjadi Piala Dunia tuan rumah U17 pula, itu adalah bonus sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk saat ini ya tidaklah sampai ke level menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu, tapi cukup sekadar Indonesia menampilkan bahwa blueprint sepak bolanya di Indonesia itu kepada FIFA itu sudah cukup terbaik sebenarnya, untuk meyakinkan FIFA di masa-masa hadapan bahwa Indonesia tetap di bawah jagaan FIFA dan didukung oleh FIFA dari segala segi walaupun batalnya Piala Dunia U20 itu. Jadi kita doakan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia dan juga untuk dimudahkan urusan Bapak Jokowi dan juga Bapak Erick Thohir ini bersama dengan FIFA nanti guys. Oke, kita ambil sisi positif di dalam semua keadaan pada saat ini ya. Nah, supaya semua dalam keadaan aman-aman dan tentram dan sejahtera hendaknya. Oke, bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Mungkin lebih kalian mengetahui apa yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel Jagat ID. Kepada yang baru ketemu channel ini, yang tadi ini dalam video ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke guys, sampai kita bertemu lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.